dan Juga. hakikat malaikat itu sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan malaikat. Atau dalam bahasa lainnya adalah angelologi. Nah, pengertian dari malaikat secara etimologi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang pertama secara etimologi itu berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu artinya pengertian secara etimologi atau secara definisi Bapak Ibu. Nah, nanti dalam penulisan skripsi tesis di bab 2 selalu akan saya minta Bapak Ibu jelaskan dulu judul skripsinya secara etimologi. Nah, kalau itu yang dimaksud secara etimologi, maka Bapak Ibu cari ya arti setiap kalimat kata dari judul Bapak Ibu menurut kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, baik. Secara etimologi dalam bahasa Indonesia, malaikat itu berarti kan umum ini. Pengertian malaikat adalah makhluk halus. Tapi sekali lagi, makhluk halus di sini tentu dibatasi oleh keberadaan daripada malaikat itu sendiri. Ya, kenapa dikatakan makhluk halus? Karena malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Malaikat itu tidak dapat kita genggam. Kecuali kalau dalam suatu keadaan tertentu, Tuhan mewujud nyatakan, mengkonkretkan malaikat itu dalam rupa dan tampak wajah manusia atau dalam memiliki tubuh seperti manusia. Kalau itu Tuhan izinkan, maka memang dalam konteks itu, malaikat itu bisa Tuhan perlihatkan kepada kita secara kasat mata, bahkan ya bisa kita peluk. Tapi ingat sekali lagi, itu bergantung kepada kehendak Tuhan. Dan itu hanya bisa berlangsung secara khusus, secara parsial. Tapi kalau secara umum, sebenarnya malaikat itu wujudnya roh. Makanya dikatakan di sini makhluk halus. Roh. Pada dasarnya malaikat itu. Ya. Nah, walaupun dia berwujud roh, tapi bukan Roh Kudus. Jangan salah lagi. Ya, ini beda. Beda malaikat yang berwujud roh dengan Roh Kudus, beda. Kita udah belajar banyak. Roh Kudus itu adalah Allah. Oke. Nah, walaupun malaikat itu berwujud roh atau dalam istilah lainnya adalah halus, makhluk halus, dia tetap punya misi dan tujuan untuk Tuhan ciptakan. Baik waktu Tuhan taruh dia di surga dan di bumi. Ada misi Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada master plan Tuhan. Bahkan ada target Tuhan untuk menciptakan mereka. Nah, menurut Kamus Alkitab, malaikat itu dilukiskan sebagai pembawa pesan-pesan, peringatan-peringatan, bahkan juga hukuman-hukuman dari Allah kepada bapak-bapak leluhur. Bukan opung-opung kita ini, bukan maksudnya. Tapi para nabi-nabi di perjanjian lama dan juga para rasul-rasul di perjanjian baru. Itu sudah banyak terjadi sebenarnya. Bagaimana malaikat itu seringkali banyak berbicara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada para nabi dan juga kepada para rasul, serta orang-orang percaya sejak dari zaman dulu, zaman PL itu. Termasuk, ya, malaikat itu juga menyampaikan pesan-pesan Tuhan di zaman ini kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus secara pribadi dalam hati. Nah, memang dalam perkembangannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan, yaitu waktu mereka ada di pembuangan. Bangsa Israel pada waktu itu merasakan kontribusi,
keberadaan, peran, atau pertolongan daripada Tuhan lewat para malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga melalui pengalaman yang supranatural yang seperti itu dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka di pembuangan, ya, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa malaikat itu memang adalah makhluk yang supranatural. Artinya apa, Bapak Ibu, supranatural? Lagi-lagi tadi karena dia berwujud roh, tidak bisa selalu dilihat dengan kasat mata. Tidak bisa selalu kita pegang, kecuali tadi atas ketentuan Tuhan di suatu tempat tertentu. Itu boleh saja. Tetapi pada intinya dia adalah makhluk supranatural yang bisa saja hadir di hadapan kita, di hidup kita, di rumah tangga kita, di usaha kita, dalam perjalanan kita, meluputkan kita dari mara bahaya. Bisa-bisa saja dia hadir dia dalam wujud supranatural. Ya. Dan semua itu berlangsung terjadi karena Tuhan yang mengatur. Tuhan yang menyuruh malaikat-malaikat itu. Dan memang malaikat itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga punya hierarki. Hierarki itu berarti sistem organisasi. Ada kepala, ya, ada bagiannya masing-masing. Dan nanti kita akan bahas minggu depan masuk dalam topik organisasi, hierarki organisasi malaikat. Nah, dari beberapa definisi yang sudah saya jelaskan di atas tadi Bapak Ibu, maka akhirnya kita tiba pada satu kesimpulan tentang siapakah itu malaikat. Malaikat adalah makhluk surgawi. Kenapa dikatakan makhluk surgawi? Karena keberadaan mereka itu bukan lahir seperti manusia, bukan. Keberadaan mereka itu bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, bukan. Makanya dikatakan makhluk surga. Tetapi keberadaan mereka itu berasal dan bersumber atas otoritas dan kuasa Tuhan yang langsung membuat mereka menjadi ada. Ya sudah pasti, karena kata makhluk surgawi berarti keberadaan eksistensi rumah. Malaikat itu bukan di bumi tapi di surga. Ya. Maka dengan demikian, ya, karena Tuhan yang menciptakan mereka, maka Tuhan menempatkan mereka di surga dengan fungsi. Ada yang berfungsi nanti di surga, tapi juga ada yang berfungsi di dunia, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Untuk apa Tuhan menciptakan malaikat itu? Untuk menjalankan tugas-tugas spesial, misi-misi khusus, tujuan-tujuan khusus, tugas-tugas khusus yang telah ditentukan oleh Allah untuk setiap malaikat itu masing-masing. Maka dengan demikian soalnya manusia, para nabi dan para rasul termasuk kita, apalagi ketua sinode ya. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa menyuruh-nyuruh malaikat. Nggak bisa, hanya Tuhan. Kecuali kalau kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menuju kota A. Biarlah kiranya Tuhan mengutus malaikat-malaikat menjaga tempat tinggal saya, bahkan membimbing kami dalam perjalanan ini sampai di tujuan. Itu boleh saja itu. Prosedurnya adalah kita memohon dan meminta kepada Tuhan supaya malaikatnya dia utus ke bumi ini menyertai dan menjaga kita. Nah, kalau itu bisa. Tapi kalau kita yang misalkan memerintahkan malaikat, ya, apapun margamu, dari manapun engkau asal usulnya, saya perintahkan engkau jaga rumah saya ini. Nggak bisa. Karena bukan kita yang menciptakan malaikat. Bukan kita yang memberikan tugas malaikat itu, bukan Tuhan kok. Ya. Nah, makanya dengan demikian sebenarnya kita juga tidak boleh memuji-muji malaikat. Oh, terima kasih contoh. Oh, terima kasih malaikat surgawi yang sudah menjaga, memelihara, membimbing dan meluputkan kami dari mara bahaya. Terpujilah engkau malaikat, itu sesat itu. Karena yang kalau malaikat itu disuruh oleh Tuhan menjaga kita, menyertai kita, bukan karena gagasan, pemikiran, keproaktifan malaikat, bukan. Tapi karena Tuhan yang menyuruh. Karena Tuhan yang sama juga berikan mereka kuasa
untuk boleh menjaga kita. Maka kita juga tidak boleh memuja-muji, bahkan mempertuhankan malaikat. Karena dia dikatakan tadi adalah makhluk supranatural yang berwujud roh, yang dicipta oleh Tuhan dengan misi tujuan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan targetkan dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau dalam hubungannya di surga, malaikat itu berperan untuk memuji dan mengagungkan Allah. Kalau hubungannya dengan di bumi, malaikat itu ditugaskan oleh Tuhan dengan segala kemampuan dan kekuasaan yang diberikan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Membawa pesan-pesan Tuhan. Menyampaikan peringatan-peringatan dari Tuhan, termasuk juga hukuman-hukuman yang akan Tuhan lakukan kepada orang yang belum percaya. Banyak kasus. Sebelum Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, yang Tuhan utus adalah malaikat dulu Bapak Ibu. Memperingatkan Lot dan anggota keluarga. Itu contoh. Nah, sekali lagi, bahwa memang keberadaan mereka tidak selalu kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri secara langsung, atau tidak bisa juga selalu bisa kita ya peluk dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kalau saya tidak salah ya, 15 tahun yang lalu saya kira waktu itu saya, 20 tahun yang lalu lebih, ya ada satu kesaksian di Jakarta. Jadi ada seorang ibu, uh, dia bilang di daerah Jalan Matraman, Jakarta Pusat Bapak Ibu ya, Jalan Matraman itu Jakarta Pusat. Katanya malaikat menampakkan diri kepada dia. Wah, heboh itu berita itu. Heboh itu berita itu. Ya, apakah itu malaikat? Bisa juga iya, tapi bisa juga tidak. Hati-hati. Iblis juga bisa menyamarkan dirinya dengan menampilkan sosok malaikat. Karena pada dasarnya, asal muasal pertama kali daripada iblis itu kan hakikatnya, esensinya, intinya kan mereka itu tadinya adalah bagian dari malaikat memang. Maka tidak sesuatu hal yang aneh atau yang asing kalau iblis bisa menyamarkan dirinya, kata Alkitab, seperti malaikat terang. Apa maksudnya? Kesannya dia memberikan pertolongan gitu. Kesannya dia membantu, tapi ujung daripada pertolongan dan bantuan yang diberikan itu adalah menjerat orang. Hati-hati. Jadi tidak sembarangan malaikat itu, Bapak Ibu, ya kita langsung percayai dalam semua kehadirannya. Itu pasti malaikat yang dari Tuhan, belum tentu. Hati-hati juga. Beberapa latar belakang lahirnya ajaran sesat. Saya sebut aja salah satu contohnya, Mormon. Kenapa dikatakan Mormon itu ajaran sesat? Karena pendiri daripada Mormon itu mengklaim suatu saat malaikat menampakkan diri kepada dia. Dan malaikat yang menampakkan diri kepada dia itu berkata bahwa engkau saya pilih, saya panggil menjadi nabi. Maka pemimpin dan pendiri Mormon itu memproklamirkan diri, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas semua para pengikut gereja Mormon. Nah, ini hati-hati. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi, memang kita bersyukur dikasih Tuhan, malaikat membantu menolong kita, tapi rupanya tidak semua. Ya, malaikat-malaikat itu berasal dan bersumber dari Tuhan karena faktor keberjatuhan beberapa malaikat itu dalam dosa yang akhirnya mereka menjadi iblis. Maka untuk itulah firman Tuhan mengatakan segala sesuatu harus diuji. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaannya, masih adakah kehadiran, karya, dan pekerjaan malaikat sampai hari ini? Masih. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang, malaikat masih dan akan terus ada, membantu, menolong, melindungi kita atas perintah Tuhan. Bahkan kalau sampai dunia ini kiamat sekalipun, malaikat-malaikat itu akan bersama-sama dengan kita di surga juga. Bahkan di surga, malaikat itu akan melayani kita juga, membantu kita juga di samping waktu kita masih hidup di dunia ini. Yang kedua, dari beberapa definisi tadi kita dapat menyimpulkan malaikat adalah ciptaan Allah sendiri. Jadi bukan malaikat itu berasal dengan sendirinya. Enggak, dia dicipta oleh Allah sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita anti, bahkan atau artinya menolak, memahami, mengenali, mempercayai malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang meragukan kasih kuasa dan kedaulatan Allah yang telah menciptakan mereka. Ini saya katakan tadi. Kita begitu penting mempelajari tentang doktrin atau pengajaran tentang malaikat ini. Karena tanpa kita sadari selama ini, peran dan kehadiran malaikat ini begitu luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis, dan bahkan juga pelayanan serta pekerjaan kita. Nah, kenapa kita harus percaya Allah yang menciptakan malaikat? Emang ada buktinya. Kita lihat salah satu ayat. Kolose pasal 1 ayat 16. Hanya di dalam Allah saja diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Baik yang ada di surga. Artinya Bapak Ibu, di samping Tuhan sudah ada di surga, dia juga menciptakan malaikat itu sebagai penghuni surga. Dan memang mereka tidak kelihatan. Semua itu diciptakan oleh dia. Jadi ayat ini mau menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadi pemrakarsa, pemilik otoritas atas terciptanya, atas keberadaan dari awal muasal daripada malaikat itu sendiri. Dan posisi mereka dari awal mulanya memang adalah adanya di surga. Walaupun dalam perkembangannya kemudian Tuhan memberikan mereka tugas dan misi untuk melakukan tugas-tugasnya di dunia.